Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Saya di sini Al Maududi akan mempresentasikan mata kuliah kami, tugas makalah dari mata kuliah kewirausahaan. Pendahuluan dalam menghadapi tantangan bisnis termasuk menghadapi customer, maka sebagai mahasiswa kita juga harus belajar dalam memasarkan suatu produk. Dalam tugas untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan ini, kami mencoba melakukan sebuah usaha sederhana untuk mendapatkan pembelajaran menjadi seorang wirausahawan. Usaha yang kami jalankan merupakan sebuah usaha singkat yang mungkin bisa menjadi peluang bagi kami untuk masa yang akan datang. Saat ini usaha yang kami jalankan adalah mencoba menawarkan produk makanan, seblak basah, dan es jeli di lingkungan sekitar Pondok Pesantren Aisyah, Imadul Bilad, Kota Metro. Poin yang selanjutnya yaitu tentang proses produksi dan bahan-bahan. Tentang produksi dan bahan-bahan pembuatan seblak basah jahanam. Pembuatan seblak basah seblak basah jahanam ini kita lakukan pada siang hari sebelum kita melakukan penjualan. Ya. Lalu sebelum kita membuatnya tentu kita harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Kita sebelum produksi itu biasanya kita membelinya di pasar. Karena apa? Karena di pasar harganya itu lebih murah daripada di supermarket. Bahan-bahannya yaitu yang pertama seperti kerupuk, ya, adalah bahan utama dari pembuatan seblak. Minyak goreng, tentunya minyak goreng, telur, mie, sosis, ya, bakso, dan cabai merah dan cabai rawit, ya. Ini yang membuat seblak kita itu menjadi mantap, ya, rasanya jadi pedas, ya. Dan selanjutnya yaitu adalah penyedap rasa. Selain kita membuat seblak jahanam, tentunya kita membuat es untuk menghilangkan rasa pedas atau menetralisir rasa pedas dari seblak jahanam tersebut. Kita membuat es jeli gemoy, ya. Es jeli gemoy. Es jeli gemoy ini bahan-bahannya ya ini kita dibuat dari 6 bungkus Nutrijel dan seperempat gula pasir dan mayones, dan dicampur dengan susu putih, es batu, dan cup, ya, untuk mewadah es tersebut, ya. Itulah bahan-bahan yang kita sediakan untuk sebelum kita memproses sebuah produksi jajan kita, yaitu seblak dan es. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan kepada teman kita selanjutnya. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan seblak basah jahanam dan jeli gemoy. Yang pertama, seblak basah jahanam. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah bahan-bahan dan alatnya. Yang kedua, rendam kerupuk dengan air dingin sekitar 30 menit. Yang ketiga, ulek cabai rawit, cabai merah, tambahkan bawang putih dan bawang merah. Yang ketiga, potong sedang sosis dan bakso. Yang keempat, panaskan minyak lalu campurkan bumbu yang diulek tadi, tunggu sampai matang. Lalu pecahkan telur dan campurkan sosis dan bakso yang sudah dipotong tadi. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya, tunggu air mendidih lalu campurkan mie instan sampai setengah matang. Kemudian masukkan kerupuk lalu tambahkan garam, roiko, gula, dan tunggu sekitar 2 menit lalu angkat. Jeli gemoy. Siapkan Nutrijel 6 bungkus dan gula putih secukupnya. Panaskan air 15 gelas lalu campurkan Nutrijel sampai mendidih. Campurkan gula putih secukupnya. Diamkan sampai dingin lalu potong agar Nutrijel kecil-kecil dan campurkan susu, mayones, aduk sampai rata dan jangan lupa tambahkan es batu. Masukkan ke dalam. Baik,
dalam proses penjualan kami ya, peluang pemasaran, peluang D ya, poin D itu alhamdulillah cara kami memasarkan dagangan kami itu dengan cara online dan offline. Karena kami khususnya kelompok kami itu memanfaatkan zaman sekarang, yaitu zaman teknologi, yang dimana ketika kita berjualan dengan online itu lebih bisa cakupannya lebih jauh ya, cakupannya lebih jauh dan lebih bisa menjangkau kepada seluruh elemen masyarakat. Khususnya memang target kami itu kepada anak-anak ya. Adapun ketika offline, yaitu kita menjajakan barang dagangan kami yaitu di lingkungan sekitar ya, di lingkungan sekitar, khususnya pada anak-anak ya. Kebanyakan dari pelanggan kami itu dari para anak-anak dari santri Pondok Aisyah Imadul Bilad dan Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir Kota Mitro. Alhamdulillah. Kemudian dari peluang pemasaran ini kami menyediakan ya, awal dari kami berjualan menjajakan barang dagangan kami, yaitu melakukan promosi atau mengadakan promosi atau diskon pada pelanggan pertama yang membeli barang jajanan kami. Dan itu untuk pembelian pertama akan lebih dimurahkan harganya karena pelanggan pertama yang membeli tersebut. Kemudian untuk proses penjualan itu, inti dari proses penjualan adalah yaitu berinteraksi langsung dengan para konsumen ya, karena itu adalah merupakan inti terpenting dari kita berentrepreneurshiп atau berwirausaha. Karena dengan cara tersebut kita lebih tahu dan lebih bisa merasakan bagaimana rasanya berjualan dan langsung berinteraksi dengan para konsumen kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wijaya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi di bagian laporan keuangan. Nama produknya atau makanannya yang pertama adalah seblak basah. Bahan-bahannya ada kerupuk, minyak, cabai, bawang, sosis, bakso, mie, royco, telur, dan yang terakhir cup. Jumlah modalnya kerupuk 36.000, minyak 12.000 rupiah, cabai 10.000 rupiah, bawang 15.000 rupiah, sosis 10.000 rupiah, bakso 10.000 rupiah, mie 20.000 rupiah, royco 5.000 rupiah, telur 10.000 rupiah, cup 25.000 rupiah. Total modal 153.000 rupiah. Harga produk. Kami menjual produk kami dengan harga 5.000 per porsi atau 1 porsi cup mangkok. Seblak basah yang habis terjual 50 porsi dengan harga 5.000, keseluruhannya 250.000 rupiah. Modal yang dikeluarkan 153.000, jadi kita mendapat keuntungan 97.000 rupiah. Ya, ini kemudian barang yang kedua atau makanan yang kedua itu es jelly. Bahan-bahannya ada Nutrijel 1/4 gula, mayonnaise, susu, dan cup. Jumlah modalnya Nutrijel 15.000 rupiah, 1/4 gula 3.000, mayonnaise 12.000 rupiah, susu 11.000 rupiah, cup 15.000 rupiah.
Total semuanya Rp56.000. Harga produk yang terjual 50 cup dengan jumlah Rp150.000. Modal awalnya Rp56.000, jadi kami mendapatkan keuntungan penjualan sebesar Rp94.000. Ya, itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan memberikan kesimpulan dalam kegiatan ini, yaitu bahwasanya mahasiswa itu tidak jadi mahasiswa itu sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini. Nah, yang bukan hanya teori saja, tapi dia lebih terjun ke lapangan, dia lebih ke praktek. Karena jika hanya teori-teori saja, maka pemahaman mahasiswa itu sangat minim gitu. Jadi butuhnya suatu praktek seperti wirausaha seperti ini. Nah, adanya kegiatan seperti ini, maka kita sebagai mahasiswa bisa berinteraksi dengan konsumen gitu, menawarkan dan menjual produk terhadap orang lain gitu. Nah, pengalaman ini bisa menjadi dasar ketika nanti kami akan membuka suatu produk gitu. Asal ada kemauan dan keinginan dalam diri kita untuk melakukan hal seperti ini. Nah, karena dalam dunia bisnis modal bukanlah segalanya, tetapi kalau kita sudah memiliki keinginan, maka insya Allah semua akan bisa berperan penting gitu. Karena tanpa modal pun ya kita masih bisa untuk berdagang gitu, menjual produk ini walaupun keuntungan yang kita dapat ya tidak sebanding yang di luar sana gitu. Maksudnya kita tidak dalam dunia bisnis, dalam dunia dagang, yang kita utamakan bukan seberapa kita dapat keuntungan lebih gitu, tapi bagaimana cara kita menawarkan produk kita agar menjadi daya tarik orang lain untuk terus membeli produk kita gitu. Kegiatan ini kami lakukan agar mendapatkan pengalaman dan pembelajaran untuk menjadi wirausaha. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya kelompok kami. Karena dengan melakukan kegiatan ini kami dapat mengetahui bagaimana caranya menawarkan dan memasarkan suatu produk dengan baik, dan kami bisa lebih banyak mengetahui cara berinteraksi dengan baik dan sopan. Baik, saya sini akan menjelaskan bagaimana sih kelebihan dan kekurangan seblak basah dan es jeli. Nah, yang pertama es jeli. Es jeli itu tidak bisa bertahan 10 jam. Kenapa? Jika lebih dari 10 jam, maka rasanya masam gitu. Tapi jika es jeli itu disimpan di lemari es, maka bisa bertahan lebih dari 10 jam. Dan es jeli itu lebih enak dinikmati ketika cuaca lagi panas, seperti di siang hari maupun sore hari. Kemudian seblak basah. Nah, seblak basah itu tidak bisa bertahan 24 jam. Kenapa? Jika lebih dari 24 jam, maka rasanya tidak nikmat, tidak sedap gitu bahasanya. Dan tetapi seblak basah itu masih bisa dihangatkan. Yang penting tidak lebih dari 24 jam. Nah, kelebihannya itu ya ketika disantap, ketika lagi hangat dan cuaca sedang musim hujan maupun cuaca dingin gitu. Sebagai penutup, kesimpulan dari kegiatan ini, kami menarik kesimpulan bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini, yang bukan hanya teori saja, tapi langsung praktik ke lapangan. Dengan hal ini, kita bisa secara langsung merasakan bagaimana berinteraksi pada konsumen, menawarkan dan menjual produk kepada orang lain.
Pengalaman ini bisa menjadi dasar ketika nanti kami akan membuka suatu usaha. Asal ada kemauan dan keinginan, pasti kita bisa melakukannya. Karena dalam dunia bisnis, modal bukanlah segalanya, tapi skill juga sangat berperan penting. Terakhir saran, semoga dalam perkuliahan kewirausahaan selanjutnya, kegiatan praktek di lapangan ini tetap bisa dilaksanakan dan lebih ditingkatkan lagi. Karena kegiatan seperti ini sangatlah bermanfaat agar mahasiswa memiliki bekal pengalaman ketika ingin terjun langsung ke dunia bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.